Mengapa Kashmir begitu diperebutkan? Kashmir adalah salah satu tempat terpenting di dunia karena terletak di persimpangan antara Cina, India, dan Pakistan. Namun pertikaian ini sebenarnya dimulai pada tahun 1947 ketika India dan Pakistan memperoleh kemerdekaan. Provinsi-provinsi Hindu bergabung dengan India dan provinsi-provinsi Muslim menjadi bagian dari Pakistan. Namun karena khawatir Kashmir akan bergabung dengan India, beberapa Muslim Kashmir memberontak dan takut kehilangan kekuasaan. Pemerintah Kashmir meminta bantuan India. India menawarkan bantuan dengan syarat Kashmir bergabung dengan India. Namun ketika perang berakhir, garis gencatan senjata PBB membagi Kashmir menjadi dua. Bagian barat Kashmir diambil alih oleh Pakistan dan bagian selatan tetap di bawah kendali India. Cina juga memperoleh kendali atas wilayah yang paling jarang penduduknya, Shiachin. Karena Kashmir merupakan sumber air yang berharga bagi India dan Pakistan, serta dialiri Sungai Indus, pertikaian kemungkinan besar akan semakin intens. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang. Baik, kami dari kelompok 8 pada kesempatan ini akan memaparkan materi kami yaitu berjudul Konflik India dan Pakistan tentang Kashmir. Dan sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu mulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Buya Musutolokia sebagai pemateri pertama atau moderator. Dan sekarang selanjutnya kami. Nama saya Rita Putri dengan tim 25021 sebagai materi. Kenalkan, nama saya Muslim Sahabat di 2501695 sebagai pemateri ketiga. Kenalkan, nama saya Ella Putri dengan tim 250 sebagai materi keempat. Ketiga. Perkenalkan, nama saya Desa Nurman Kisam dengan 2501647 sebagai pemateri keempat. Baik, kami akan memaparkan materi bagian pertama yaitu latar belakang. Konflik antara India dan Pakistan mengenai wilayah Kashmir merupakan salah satu konflik terpanjang di dunia modern. Akar masalahnya berawal dari proses pembagian wilayah India dan India Britania pada tahun 1947 yang melahirkan dua negara baru yaitu India dan Pakistan. Untuk lebih mendalam lagi, sejak awal kemerdekaan kedua negara ini pada tahun 1947 telah menimbulkan permasalahan mengenai status politik dan teritorial Kashmir yang menjadi sumber ketegangan utama di kawasan Asia Selatan. Akar permasalahan ini bermula dari proses partition of India, yaitu pembagian dua negara berdaulat yang berdasarkan agama, yaitu India yang mayoritas beragama Hindu dan Pakistan yang mayoritas beragama Islam. Dalam proses pembagian ini, wilayah-wilayah kecil atau princely states diberi kebebasan untuk menentukan akankah bergabung dengan India atau Pakistan. Namun penguasa Kashmir, Maharaja Hari Singh yang beragama Hindu memilih untuk bergabung dengan India. Meskipun bagian Kashmir ini sebagian besar rakyatnya beragama Islam. Ini menimbulkan penolakan dan konflik bersenjata antara kedua negara, yang perang pertama antara India dan Pakistan pada tahun 1947 sampai 1948 dan dilanjutkan dengan perang kedua pada tahun 1995 dan perang ketiga pada tahun 1917. Meskipun telah ada perjanjian gencatan senjata dan campur tangan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa
Hingga kini belum ada solusi final yang diterima kedua pihak. Selanjutnya dilanjutkan oleh Riri. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya konflik. Yang pertama itu perbedaan identitas dan agama. Penduduk Kashmir mayoritasnya beragama Islam, sedangkan India didominasi oleh Hindu beserta dengan pemerintahnya yang sekuler. Pakistan sendiri menganggap pemerintahan itu berbasis Islam, negara itu berbasis Islam. Perbedaan identitas inilah yang membuat Kashmir diperebutkan karena masing-masing negara ingin wilayah itu sesuai dengan ideologi mereka. Yang kedua, kepentingan geopolitik dan strategis. Letak geografis Kashmir sangat strategis karena berada di pegunungan Himalaya yang menjadi sumber berbagai sungai penting di Asia Selatan. Menguasai Kashmir berarti menguasai sumber air dan posisi militer yang sangat menguntungkan. Karena itu, India dan Pakistan sama-sama ingin menguasainya. Yang ketiga, kepentingan politik dalam negeri. Buat India, mempertahankan Kashmir itu penting banget karena dianggap sebagai bagian dari negara yang harus tetap utuh. Jadi kalau Kashmir lepas, India merasa integritas negaranya terganggu. Sementara bagi Pakistan, mendukung rakyat Kashmir yang mayoritas Muslim dipandang sebagai bentuk solidaritas sekaligus memperkuat hubungan politik dan masyarakat Pakistan sendiri. Yang keempat, campur tangan kelompok separatis dan militer. Sejak akhir tahun 1980-an, muncul banyak kelompok separatis di Kashmir yang ingin mereka merdeka atau gabung bersama Pakistan. Kelompok-kelompok ini sering melakukan aksi bersenjata. India kemudian melakukan operasi militer besar untuk menanggapi hal itu. Akibatnya sering terjadi pelanggaran HAM dan kondisi konflik jadi semakin parah. Itu aja. Baik, kami terima kasih kepada pemateri kita kedua. Sekarang pemateri kita yang ketiga yaitu Naila. Kita sekarang masuk di perkembangan dan kronologi konflik. Ada 5 konflik yang terjadi. Yang pertama itu adalah perang pertama yang terjadi tahun 1947 sampai 1948. Setelah keputusan Maharaja bergabung dengan India, Pakistan menolak dan mengirim pasukan untuk merebut wilayah tersebut. PBB kemudian turun tangan dan menerapkan line of control atau LOC sebagai garis batas gencatan senjata. Sekitar 2/3 wilayah dikuasai India dan sepertiganya oleh Pakistan. Yang kedua ada perang kedua yang terjadi di tahun 1965. Perang ini terjadi karena Pakistan menilai bahwa rakyat Kashmir siap memberontak melawan India. Namun, operasi ini gagal dan kembali berakhir dengan gencatan senjata sejak ada perubahan besar dalam batas wilayah. Yang ketiga ada perang ketiga yang terjadi di tahun 1971. Meskipun perang ini lebih berfokus pada isu kemenangan melawan kemerdekaan Bangladesh, dampaknya tetap memperburuk hubungan India-Pakistan dan membuat Kashmir semakin sensitif secara politik. Yang ketiga ada konflik Kargil tahun 1999. Konflik ini terjadi di daerah pegunungan Kargil setelah pasukan Pakistan dan kelompok pilihan menyusup ke wilayah India. India berhasil mengusir mereka. Setelah pertempuran berat yang memakan banyak korban di kedua pihak. Dan yang kelima ada krisis tahun 2019. Pemerintah India secara resmi mencabut status otonomi khusus Jammu dan Kashmir karena membatalkan pasal 370 Konstitusi India. Langkah ini membuat wilayah tersebut menjadi Union Territory di bawah kendali langsung pemerintah pusat. Pakistan mengucapkan tindakan itu dan memutus hubungan diplomatik dengan India. Oke, terima kasih untuk materi yang disampaikan oleh Naila. Sekarang pemateri keempat yaitu dampak dan konflik.
masuk ke pembebasan. Nah sekarang kita ke dampak. Yang pertama, dampak sosial dan kemanusiaan. Ratusan ribu orang terus dan jutaan lainnya mengungsi sejak awal Maret. Masyarakat hidup dalam ketakutan akibat kehadiran militer, operasi keamanan dan bentrokan antar kelompok. Pelanggaran hak asasi manusia seperti penangkapan tanpa proses hukum dan pembatasan kebebasan sering terjadi. Yang kedua, dampak ekonomi. Potensi ekonomi Kashmir yang kaya akan bahan usaha dan pertanian menjadi terhambat karena situasi yang tidak stabil, beratnya investasi asing berat masuk karena karir terhadap. Yang ketiga, dampak politik dan diplomasi. Hubungan diplomatik antara India dan Pakistan selalu naik turun sejak perang terjadi insiden di Kashmir. Ketegangan meningkat bahkan kedua negara pernah menginginkan ketegangan lintas perbatasan dan menarik perbatasan masing-masing. Yang terakhir, dampak terhadap keamanan regional. Karena kedua negara memiliki senjata nuklir, setiap konflik Kashmir potensi menimbulkan kekhawatiran internasional akan pecahnya perang besar yang bisa mengancam stabilitas kawasan Asia Selatan. Baik, terima kasih pemaparan materi dari Nia. Sekarang materi kelima yaitu upaya penyelesaian konflik yaitu Jason. Oke, upaya penyelesaian konflik. Ada 4. Yang pertama, peran Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. PBB pernah mengeluarkan beberapa resolusi yang menyerukan gencatan senjata dan mengusulkan referendum bagi rakyat Kashmir untuk menentukan masa depan wilayah mereka. Namun, referendum ini tidak pernah terlaksana karena perbedaan pandangan antara India dan Pakistan. Yang kedua, perjanjian Simla 1972. Setelah perang 1971, kedua negara menandatangani Simla Agreement yang menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus dilakukan secara bilateral tanpa campur tangan pihak ketiga. Meskipun menjadi dasar hubungan diplomatik, perjanjian ini tidak menginginkan ketegangan. Yang ketiga, dialog dan pertemuan tingkat tinggi. Beberapa kali dilakukan pertemuan antara pemimpin kedua negara, seperti pertemuan Lahore tahun 1999 dan Agra Summit tahun 2001. Namun, hasilnya tidak berkelanjutan karena kembali pecahnya konflik militer atau serangan teroris yang membuat upaya organisasi internasional dan negara ketiga, negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, serta organisasi kerjasama Islam atau kita sebut OKI, kadang berusaha memfasilitasi perdamaian. Tetapi India menolak campur tangan luar dan menegaskan bahwa Kashmir adalah urusan dalam negeri. Oke, terima kasih pemaparan materi dari teman-teman kami. Kami dari kelompok 8 akan buka sesi tanya jawab. Kami akan berhitung dari sini. Oke. 3, 2, 1. Kawan udah tuh, Aldi udah, udah. Dia sejarah Indonesia yang muda, sejarah dulu. Apa sih yang belum pernah weh? Oke, kami persilakan kepada teman-teman kami untuk memberikan pertanyaan. Yang dimulai dari Sion.
Baik, saya akan bertanya, bagaimana posisi dan kedudukan dari India, Pakistan, dan para Kashmir dan Turki ini? Saya tunjukkan kepada desain. Oke, pertanyaan kelima kami beri kesempatan kepada Andrio. Perkenalkan, nama saya Andrew Wardastra. Saya ingin bertanya, kenapa Kashmir tidak mengadakan referendum saja sejak awal untuk menentukan bergabung ke India atau Pakistan? Karena suara mereka kan seharusnya menentukan. Oke, pertanyaan kelima kami beri kesempatan kepada Azhara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama ini, perkenalkan saya Dewi Adana Diri. Tadi diri bahwa Pakistan membuat jadi kalau Pakistan kenapa mereka tidak terhadap wilayah-wilayah minoritas lalu dalam konflik ini siapa sih yang lebih diuntungkan rakyat Kashmir atau Indonesia? Ya, Oke, pertanyaan keempat yaitu dari Sofa. Perkenalkan, nama saya Salva Lubis. Jadi di sini saya mau bertanya, jelaskan tentang perjanjian Simla pada tahun 1907. Jadi mau tahu apa sih isi dari perjanjian Simla itu? Ya, perjanjian Simla. Baik, pertanyaan terakhir dari Hanif. Perkenalkan, nama saya Skarnata Hadir, saya Indonesia. Mengapa konflik Kashmir sampai saat ini susah untuk diselesaikan? Mengapa konflik Kashmir Baik, teman-teman, berilah kami kesempatan sedikit untuk berdiskusinya. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari pasionis. Yaitu pertanyaannya bagaimana posisi dan kedudukan utama dari India, Pakistan dan kelompok separatis Kashmir dan Turki. India posisinya menganggap seluruh Jammu dan Kashmir sebagai bagian internal dari wilayah India berdasarkan instrumen of Association 1947 yang ditandatangani Maharaja Hari Singh. Kedua, menolak campur tangan internasional dan menganggap Kashmir sebagai urusan internal. Ketiga, pada Agustus 2019, India mencabut status otonomi khusus Kashmir dan membaginya menjadi dua wilayah teritori. Tuntutan India, Pakistan harus menarik semua pasukannya dari wilayah Kashmir yang dikuasai oleh Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan. Kedua, menuntut Kashmir tetap utuh dalam kedaulatan India. Ketiga, menolak plebiscit atau referendum karena menganggap masalah sudah selesai secara hukum. Posisi Pakistan menganggap Kashmir seharusnya menjadi bagian Pakistan.
karena mayoritas penduduknya Muslim sesuai dengan prinsip partisipasi sinoma tertentu berbasis agama. Kedua, menyebut wilayah yang dikuasainya sebagai azad merdeka atau Kashmir. Ketiga, mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Kashmir. Tuntutan Pakistan yaitu pelaksanaan resolusi PBB yang menjanjikan plebiscit untuk menentukan masa depan Kashmir. Kedua, mengklaim seluruh wilayah Kashmir seharusnya bergabung dengan Pakistan. Ketiga, menuntut India menghentikan pelanggaran HAM di Kashmir yang dikuasainya. Kelompok separatis Kashmir, posisi dan tuntutan yang beragam. Pertama, kelompok pro kemerdekaan. Posisinya menginginkan Kashmir merdeka, tidak bergabung dengan India maupun Pakistan. Tuntutannya menuntut penentuan nasib sendiri yang sesungguhnya. Apakah ada bisa ditemukan? Oke, Baik, apakah jawaban dari Jason diterima oleh Sion? Baik, selanjutnya pertanyaan dari Andreo yang dijawab oleh Diri. Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari Andreo. Kenapa Kashmir tidak mengadakan referendum saja sejak awal untuk menentukan bergabung ke India atau Pakistan? Karena seharusnya suara mereka yang seharusnya didengar. Jadi mengambil suara dari penduduk Kashmir memang merupakan salah satu cara untuk menentukan nasib wilayah tersebut. Namun ada beberapa tantangan dan kompleksitas yang terkait dengan hal ini. Yang pertama,
Baik, pertanyaan keempat yaitu dari Hanif yang dijawab oleh Naila. Saya menjawab dari Hanif. Pertanyaannya, kenapa konflik Kashmir belum selesai juga hingga saat ini? Konflik Kashmir sudah diselesaikan karena beberapa faktor utama yang saling berkaitan. Yang pertama itu ada klaim teritorial antara India dan Pakistan. Sejak pemisahan 1947 yang masih belum tuntas. Ditambah keinginan kelompok separatis untuk merdeka. Yang kedua, ada sentimen nasionalisme dan agama yang memperbesar emosi masyarakat di kedua sisi. Yang ketiga, ada sejarah tiga perang yaitu tahun 1947, tahun 1965, dan tahun 1969. Dan keberadaan garis kontrol atau LOC yang membagi wilayah menjadi sumber ketegangan militer. Yang keempat, ada politik dalam negeri kedua negara menjadikan isu Kashmir sebagai kartu politik strategis, sehingga kompromi sulit dicapai. Yang kelima, ada intervensi Cina di wilayah tersebut dan tekanan internasional menambah kompleksitas. Akhirnya, pelanggaran HAM dan kekerasan berulang, membuat solusi diplomatik sulit diterapkan. Jadi, telah ada beberapa Kashmir. Bagaimana dunia? Baik, pertanyaan terakhir yaitu dari Sofa yang saya jawab sendiri. Yaitu pertanyaannya yaitu jelaskan tentang perjanjian Simla tahun 1900. Baik, perjanjian damai antara India dan Pakistan yang ditandatangani di Simla, India pada tanggal 2 Juli 1972 setelah Perang India Pakistan tahun 1971 yang menyebabkan kemerdekaan Bangladesh. Poin penting yaitu perjanjian damai pasca perang. Pertama, ditandatangani oleh Perdana Menteri Indira Gandhi dari India dan Presiden Zulfikar Ali Bhutto dari Pakistan. Kedua, resolusi konflik. Komitmen untuk menyelesaikan semua sengketa secara bilateral, tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, dan menghormati kedaulatan dan integritas wilayah. Tiga, garis kontrol atau LOC mengubah garis gencatan senjata menjadi garis kontrol atau LOC yang disepakati untuk dihormati oleh kedua belah pihak tanpa perubahan sepihak. Keempat, pemulangan tawanan perang. Perjanjian ini menghasilkan pemulangan lebih dari 90.000 tawanan perang dari Pakistan yang ditahan oleh India. Kelima, normalisasi hubungan bertujuan untuk memulihkan perdamaian dan menormalkan hubungan meskipun pelanggaran senjata yang perselisihan diplomatik terus berlanjut. Apakah jawaban ini boleh masuk? Oke. Sekarang baik, kesimpulannya yaitu dampak konflik ini sangat besar, terutama dirasakan oleh masyarakat Kashmir yang hidup di tengah kekerasan, penguasaan, pelanggaran hak asasi manusia. Upaya diplomatik dan perjanjian seperti perjanjian Simla pada tahun 1902 dan berbagai perundingan internasional untuk menghasilkan solusi permanen. Situasi semakin kompleks dengan tindakan sepihak seperti pencabutan otonomi Kashmir oleh India pada 2019
dan meningkatkan ketegangan. Untuk menciptakan perdamaian yang langgeng, diperlukan komitmen kuat dari kedua negara untuk melakukan dialog yang konstruktif dengan melibatkan rakyat Kashmir dan dunia internasional sebagai mediator. Penyelesaian sengketa harus berdasarkan keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan aspirasi masyarakat lokal. Indonesia dan komunitas internasional dapat berperan aktif sebagai mediator netral dan mendukung upaya kemanusiaan untuk meringankan penderitaan rakyat Kashmir. Pendekatan diplomatik yang berkelanjutan dan penghentian kekerasan harus menjadi prioritas utama agar konflik ini tidak terus menimbulkan kerugian besar bagi kawasan dan dunia. Demikian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan dari teman-teman semua dan kepada itu kami mohon maaf. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.